Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Dekan, Bapak Sigit Dwi Laksana MPDI, kemudian Bu Ayu Wulansari, kemudian yang berbahagia hari ini pembawa acara atau kita biasa menyebutnya dengan host, ya, Ustadzah Lilis Sumaryanti MPDI. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan saudari host kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan kefakultasan. Syukur alhamdulillah patut kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul meskipun tidak bertatap muka, berkumpul dalam dunia maya yang saya kira tidak mengurangi atau tidak mereduksi dari energi semangat kita di pagi ini. Yang kedua, salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan petuah-petuahnya, kemudian ajaran-ajarannya yang senantiasa kita kerjakan dengan baik. Semoga ini menjadi amaliyah kita bersama di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Amin, ya amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya tidak lupa kami sampaikan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa baru. Bangga rasanya kami selaku pimpinan Fakultas Agama Islam melihat kehadiran adik-adik semua, kawan-kawan semua mahasiswa yang pada tahun ini diberikan kesempatan untuk bergabung pada Fakultas Agama Islam. Populasi adik-adik sekalian ini memang kelihatannya besar kalau hanya dibandingkan di dalam room ini saja. Tetapi kalau dibandingkan dengan jumlah saudara-saudara kita yang belum bisa mengikuti program perkuliahan, saya kira kita semua patut bersyukur, utamanya adik-adik sekalian yang pada kesempatan ini sekali lagi sudah masuk dan bergabung dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, khususnya pada Fakultas Agama Islam. Kehadiran saudara-saudara sekalian, adik-adik mahasiswa baru, saya kira akan menjadi semangat tersendiri bagi Fakultas Agama Islam untuk senantiasa berbenah, untuk senantiasa mengabdikan diri pada negeri ini melalui proses pendidikan yang baik, melalui proses berkepanjangan yang sekian waktu akan terus kami evaluasi ke depan sehingga program-program perkuliahan yang ada di Fakultas Agama Islam menjadi lebih baik. Saudara sekalian, perlu kami sampaikan bahwa di Fakultas Agama Islam ada 5 prodi yang saya kira 5 prodi ini sangat luar biasa perkembangannya. Yang pertama itu ada di dalam Fakultas Agama Islam yang pertama ada prodi Pendidikan Agama Islam atau PAI yang alhamdulillah prodi PAI mendapat akreditasi A sejak tahun 2018. Kemudian yang kedua ada prodi PAI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang alhamdulillah mendapat predikat akreditasi B. Sama sejak tahun 2018. Selanjutnya ada 3 prodi baru yang ada di lingkungan Fakultas Agama Islam. Yang ketiga adalah ada prodi Ekonomi Syariah. Kemudian ada prodi Psikologi Islam. Yang ketiga ada prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam.
Yang ketiganya dalam peringkat akreditasinya masih proses akreditasi. Doa kita bersama, semoga ketiga prodi baru ini nanti ke depan akan mendapat peringkat akreditasi yang baik. Baik, sebelum dilanjutkan, barangkali ini yang penting untuk kami sampaikan sebagai bahan pengenalan. Yang pertama, Dekan Fakultas Agama Islam, yaitu saya sendiri, nama Ayo Arianto MPDI, ya, S1 dari STAIN Tulungagung, Prodi PGMI, S2 di IAIN Tulungagung, sama di jalur Prodi PGMI juga, dan yang ketiga alhamdulillah masih proses S3, yaitu sama di lembaga dan alma mater yang sama, yaitu IAIN Tulungagung, tetap di jalur Prodi PGMI. Bidang ilmu yang selama ini kami tekuni, yang pertama adalah profesi keguruan, yang kedua adalah ulumul hadis, yang ketiga ada metode pembelajaran, dan yang keempat adalah ilmu pendidikan Islam. Beberapa prestasi yang pernah kami peroleh diantaranya adalah mendapat hibah penelitian, ya, yang alhamdulillah saya dapat pada tahun 2017, dan doanya semoga ke depan akan mendapat prestasi-prestasi berikutnya yang barangkali itu bisa dijadikan sebagai motivasi untuk senantiasa memperbaiki diri, untuk senantiasa mengembangkan wawasan dan pengetahuan demi kemajuan Fakultas Agama Islam. Yang kedua, kami perkenalkan yaitu Bapak Wakil Dekan, yaitu Bapak Sigit Dwi Laksana MPDI. Kebetulan beliaunya satu alma mater dengan saya, mulai dari S1 kemudian S2, sama di IAIN Tulungagung dengan Prodi PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan kemudian alhamdulillah S3-nya beliau mendapat beasiswa di Universitas Negeri Malang pada program studi teknologi pembelajaran. Beberapa prestasi beliau, ya, diantaranya beliau ini editor buku yang cukup banyak, buku-buku yang sudah beliau terbitkan, kemudian publikasi artikel yang saya kira sudah sangat banyak sekali dipublikasikan di beberapa penerbit, ya, dan juga pernah mendapat hibah penelitian juga pada tahun 2017. Nah, yang ketiga ini, Kaprodi PAI atau Pendidikan Agama Islam. Nama Samsul Arifin MPDI, pendidikan S1-nya di alma mater kita sendiri, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, kemudian S2 di IAIN Ponorogo dengan Prodi Manajemen PAI, kemudian sekarang beliau sedang menempuh S3 yaitu di Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan jurusan PAI. Bidang ilmu yang dikuasai oleh beliau atau yang biasanya diajarkan ketika dalam kelas yaitu yang pertama adalah materi PAI, yang kedua manajemen pendidikan Islam, dan yang ketiga filsafat ilmu, ya. Beliau merupakan salah satu pengusaha muda di Ponorogo, beberapa bisnisnya berkembang sangat luar biasa, Ibu sekalian, sehingga patut kita bangga kepada saudara Samsul Arifin ini. Nah, selanjutnya ini ada Kaprodi PGMI sekaligus merangkap sebagai host yang pagi ini menemani kita di dalam forum ini, yaitu beliaunya Ustadzah Lilis Sumaryanti MPD, pendidikan S1 di STKIP Ponorogo dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang kemudian S2-nya di Unisma, ya, dengan prodi Pendidikan Bahasa Indonesia juga. Bidang ilmu yang digeluti oleh beliau yang pertama adalah bahasa Indonesia itu sendiri, kemudian pembelajaran bahasa Indonesia, MISD atau pendidikan dasar, dan yang ketiga itu media dan alat peraga edukatif MISD. Beberapa prestasi beliau seringkali mengikuti kejuaraan-kejuaraan APE, ya, alat bantu peraga itu di level nasional, dan seringkali beliaunya mendapat juara, sehingga nanti barangkali kawan-kawan yang ada di Prodi PGMI bisa bersinergi dengan beliau
untuk bimbingan, untuk mengikuti berbagai perlombaan ya yang berkenaan dengan media pembelajaran. Selanjutnya ada Ketua Program Studi Ekonomi Syariah. Beliau adalah Ustadz Aldo Redosam, MPDI. Ya. Jalur pendidikan beliau S1 itu di ISID Gontor PAI, kemudian S2 di UIN Maulana Malik Ibrahim, sama dengan prodinya Pendidikan Agama Islam, kemudian S3-nya ini di Universitas Negeri Malang, satu alma mater dengan Bapak Wakil Dekan kita, tetapi beda prodi. Kalau Ustadz Aldo ini pada manajemen pendidikan Islam. Bidang ilmu yang digeluti oleh beliau yang pertama adalah manajemen pendidikan Islam, kemudian public relation, administrasi dan supervisi pendidikan, dan yang keempat adalah pengelolaan kelas. Ya. Beliau juga termasuk salah satu dosen kita yang cukup berprestasi, Bu. Banyak sekali program-program yang beliau ikuti, berbagai kejuaraan-kejuaraan yang sifatnya itu literasi, ya, sehingga banyak sekali prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh beliau selama mengabdi dan bergabung di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah, yang terakhir, belum terakhir, yang keempat ya ini, prodi yang keempat. Keempat, Pak. Kata 5 prodi. Ya, alhamdulillah kita ada 5 prodi dan ini prodi yang keempat. Ketua program studinya yaitu prodi Psikologi Islam. Ketua program studinya yaitu Ustadz Aziz Syukroni MPDI dengan jenjang pendidikan S1-nya di Setit Muhammadiyah Bojonegoro jurusan PAI, kemudian S2-nya di UIN Sunan Ampel dengan jurusan PAI. Bidang ilmu yang beliau geluti yang pertama adalah hadis, tafsir, yang ketiga Sirah Nabawiyah, yang keempat metodologi pembelajaran, dan yang kelima adalah parenting. Selanjutnya yang terakhir, ini sudah terakhir ya Bu ya. Ya, yes. Ada di sini orangnya. Ya. Ketua Program Studi Perpustakaan dan Informasi Islam, ya, yang kebetulan pada pagi hari ini beliau juga bergabung di dalam forum ini. Fotonya ya. ngelamun, Bu. Ini foto yang sangat masih muda sekali kira-kira. Masih sangat energik ya. Beliau adalah Bu Ayu Wulansari, Eskom MA, dengan pendidikan S1-nya di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Informatika, S2-nya di Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Bidang ilmu yang digeluti yang pertama adalah literasi dan informasi, yang kedua adalah kepustakaan. Prestasi beliau lumayan banyak, bahkan sangat banyak, saya kira itu hanya beberapa yang sudah ditulis, ya, karena kalau ditulis kayaknya tidak muat, ya. Itu hanya beberapa sampel saja yang sudah ditulis oleh operator, tetapi sungguhnya masih banyak sekali. Nanti dalam hal kajian literasi, kemudian kajian tentang bagaimana mengelola perpustakaan, beliau ini adalah pakarnya. Ya. Selama bergabung di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, bahkan sudah mengantarkan ya Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo untuk memperoleh akreditasi A. Ya, itu tadi perkenalan dari dosen-dosen di Fakultas Agama Islam. Ada lagi Pak Dekan yang untuk visi misi dan sebagainya mungkin? Oh ya, yang terakhir hampir kelupaan ya. Fakultas Agama Islam itu mempunyai visi yang cukup bagus juga, tetapi barangkali memang di kesempatan ke depan harus tetap disesuaikan dengan perkembangan zaman. Visinya Fakultas Agama Islam yaitu menjadikan fakultas yang unggul di dalam pendidikan Islam serta inovatif di dalam pembelajaran berbasis akhlak karimah di Jawa Timur tahun 2036. Sehingga melalui visi kemudian diturunkan menjadi misi yang diharapkan misi-misi yang ada ini bisa digunakan untuk meraih keberhasilan di dalam mencapai
visi yang sudah ditetapkan. Nah, ini beberapa penampilan atau Pemutaran video ya. ya pemutaran video. Ini beberapa view yang ada di Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang saya kira sangat indah sekali. Nah, ini ada Masjid Al-Manar yang biasa digunakan untuk kajian-kajian keislaman, diskusi mahasiswa, ya kegiatan dan kegiatan-kegiatan yang lain. Sampai hari ini ya karena di masa pandemi ini beberapa kegiatan perkuliahan terpaksa harus dihentikan sementara, tetapi jika memang diperlukan dan itu sangat urgent untuk datang ke kampus masih diizinkan, tentu dengan mematuhi berbagai protokol kesehatan ya yang cukup ketat, bahkan mulai masuk saja sudah di tes suhu ya. Ini kemudian salah satu view dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo ya, yang cukup teduh ya, kemudian asri. Ya, asri. Nah, ini ruang dosen Fakultas Agama Islam ya. Visinya itu tadi yang saya sampaikan. Nah, itu pelayanan yang kami berikan ya, tidak boleh bagi kami ketika masuk ke pakai sandal, tidak ya, boleh. Pakai sandal ya. atau pakai kaos, saya kira itu tidak. Apalagi tidak sarungan boleh. ya, Ustaz. Apalagi sarungan ya. Itu sangat tidak diperbolehkan. Nah, ini beberapa bagian dari kantor Fakultas Agama Islam yang di dalamnya ada pelayanan-pelayanan akademik ya. Nah, Fakultas Agama Islam ini secara singkat memiliki 5 prodi, yaitu PAI, PGMI, Ekonomi Syariah, Psikologi Islam, dan yang terakhir Perpustakaan dan Informasi Islam. Ini beberapa pelayanan akademik. Nah, ini kebetulan saya sendiri, Bapak Dekan Fakultas Agama Islam, yang alhamdulillah baru dilantik untuk periode 2020 dan 2024. Nah, ini Bapak Dekan ya yang ada di sebelah kanan saya. Nah, ini sekali lagi bimbingan-bimbingan ya, tetap kami layani ya meskipun di tengah pandemi, tapi sekali lagi tetap memperhatikan protokol kesehatan yang harus ditaati ya. Sehingga bukan berarti adanya pandemi kemudian mahasiswa tidak diperbolehkan ke kampus, tentu tidak, tetapi tetap kalau kita layan dengan baik, kita perbolehkan, tetapi dengan mematuhi berbagai protokol kesehatan. Ini beberapa pelayanan, contoh pelayanan administrasi sekaligus bimbingan ya. Mungkin ada yang bimbingan skripsi atau mungkin bimbingan tugas akhir atau pembuatan artikel dan sebagainya. Lengkap perwalian sekali, juga pemrograman, karena kita semuanya adalah by system, by komputer, sehingga bentuk-bentuk perwalian ini tetap kita perhatikan. Nah, ini ada yang melakukan bimbingan skripsi, diskusi tentang kajian keilmuan, ya. Jadi insya Allah sudah tidak diragukan lagi, nggih Pak? Iya, insya Allah kami akan memberikan yang terbaik bagi teman-teman mahasiswa. Nah, ini beberapa ruang kuliah, ya, Fakultas Agama Islam yang sangat representatif. Ya, meskipun saat ini sekali lagi tapi harus tahu belum tempatnya bisa, Bu Ayu, biar tidak tanya-tanya. Belum bisa dinikmati ya. Insya Allah dengan doa kita bersama, semoga pandemi ini segera berlalu. Amin. Dan teman-teman mahasiswa segera bisa bergabung dan melakukan perkuliahan tatap muka di kampus. Ya, itu harapan kami ke depan. Di ruang perkuliahannya, ruang perkuliahan fakultas, ini plaza. Ini plaza di lantai 3. Biasanya tempat teman-teman untuk diskusi mahasiswa. Yang setiap saat bisa digunakan untuk diskusi, ya. Nah, ini ruang laboratorium PGMI, ya, standar lapis PGMI, lengkap di yang situ sangat ada. Lengkap di situ, yaitu hanya beberapa saja ya yang sudah di shoot ini. Ormawa, Basecamp Ormawa FAI, ya. Oke. Ada HMJ PGMI, kemudian ada BEM Fakultas, kemudian ada HMJ PAI, ya. Pokoknya tersalurkan bakat dari mahasiswa. Bakat harus. Nah, ini lab komputasi terpadu kita, ya. Nah, ini yang tidak kalah keren ya, sehingga di Universitas Muhammadiyah diberikan spot-spot diskusi yang representatif ya.
sejuk ya. Kita simak ada puisi dengerin Ustadz baik-baik ya, dengerin baik-baik dari nih. teman kita. Selamat datang mahasiswa baru. Kami yang ini Sumaryati Akhiri. Detik demi detik terlewati. Langkahkan kakimu menuju kesuksesan yang hakiki. Banyaknya duri, jangan jadi penghalang. Untuk terus maju dalam menggapai mimpi. Ingatlah kawan, jangan pernah ada kata menyesal dalam Mohon untuk teman-teman untuk menyalakan kameranya ya. dengan keputusan yang telah kamu pilih. Selamat datang mahasiswa baru. Bangunlah mimpi dan harapanmu. Jangan ada kata lelah dalam mencari ilmu. Karena ini adalah bekal untukmu. Mari bersama-sama mewujudkan cita dalam meraih bintang tenggelam dalam mimpi. Insya Allah, Allah meridhoi. Amin. Ya, itu tadi penampilan dari salah satu mahasiswa kita program PAI Mbak, nggih. ya. Program PAI semester 7. Semester Sudah 7 mau sudah lulus, hampir Sudah mau akhir ya. lulus. Tapi hebat sekali sudah sampai Kamboja, Ustaz. Ya, alhamdulillah, karena itu memang beberapa program unggulan dari Fakultas Agama Islam ya, sehingga di dalam mensupport program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, yaitu Bapak Nadiem Makarim ya, dengan konsep Merdeka Belajarnya, saya kira itu adalah bagian-bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam konteks pengembangan pembelajaran ya. Kalau saya mengatakan short course dengan model pendidikan yang diselenggarakan di luar negeri itu adalah bagian dari Merdeka Belajar juga, yang itu sudah dilakukan oleh Fakultas Agama Islam bahkan jauh-jauh hari sebelum adanya program Merdeka Belajar. Sehingga dengan adanya Merdeka Belajar ini saya kira ini adalah bagian dari support yang luar biasa yang diberikan oleh Fakultas Agama Islam. Keren Ya, ya. banget. Ya, Keren sekali. Jadi tidak harus punya inisiatif sendiri untuk ke sana, biaya dan sebagainya. Ternyata dari fakultas bahkan universitas mendukung ya Pak untuk Ya, alhamdulillah, kuliah alhamdulillah. atau Persiapannya KKN. apa Ustadz itu? Misalkan ada nggak sih program di kami kan bahasa Inggris yang misalkan gitu. Untuk Ya, yang KKN. Ya, untuk yang Khusus KKN, KKN luar negeri. dan ya. juga short course di luar negeri itu Fakultas Agama Islam mempunyai beberapa program unggulan ya, salah satunya untuk mensupport atau meningkatkan grade penguasaan bahasa dari mahasiswa. Beberapa di antaranya ada English Camp, English Camp, ya, yang itu oke. memang diwajibkan kepada mahasiswa kita, utamanya mahasiswa baru ya. Kemudian yang kedua ada Arabic Camp yang itu kita selenggarakan tiap awal tahun ya, dan sekali lagi itu diwajibkan untuk semua mahasiswa baru yang ada di lingkungan Fakultas Agama Islam. Yang sekali lagi tujuannya adalah untuk memperkaya dan untuk meningkatkan kemampuan penguasaan bahasa dari mahasiswa. Oke. Terima kasih Ustadz Ayo selaku dekan. Itu tadi sebetulnya banyak ya teman-teman, mungkin pertanyaan dari teman-teman kepada Fakultas Agama Islam nanti bisa melalui chat ya untuk pertanyaannya. Terus mohon untuk kameranya ya teman-teman, jadi di on kan, jadi biar kelihatan seperti apa gitu ya. Nanti untuk pertanyaan silahkan sekali lagi saya ingatkan melalui chat. Itu tadi, terima kasih Ustadz Ayo atas penjelasan dari pengenalan fakultasnya. Di sini nanti ada juga penjelasan tentang akademik dan tata cara pemrograman di FAI. Nanti untuk penjelasan tentang akademik akan disampaikan oleh beliaunya Ustadz Sigit Dwi Laksana. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Alhamdulillah. Apakah sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Hari ini saya diberikan tugas untuk menjelaskan terkait dengan akademik di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Dekan Fakultas Agama Islam bahwa di Fakultas Agama Islam itu memiliki 5 program studi, yaitu PAI, PGMI, Ekonomi Syariah, Perpustakaan dan Informasi Islam, kemudian Psikologi Islam, dan yang terakhir adalah Ekonomi Syariah. Nah, di mana 5 program studi tersebut ini memiliki tata aturan akademik yang sudah tertuang dalam buku pedoman di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Yang pertama yaitu terkait dengan kurikulum di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Ini kurikulumnya ada kurikulum pendidikan tinggi yang berdasarkan pada KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Di mana dalam kurikulum ini terdapat tiga mata kuliah. Yang pertama adalah MKWU atau mata kuliah wajib universitas. Kemudian ada MKWP atau mata kuliah wajib prodi. Dan yang terakhir adalah MKPP atau mata kuliah pilihan prodi. Jadi tiga kategori mata kuliah ini nanti akan tersebar di beberapa semester, mulai dari semester 1 sampai dengan semester 8. Karena idealnya untuk S1 itu 4 tahun, jadi 8 semester. Di MKWU atau mata kuliah wajib universitas, ini terdiri dari beberapa mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa. Di mana mata kuliah wajib ini terdiri dari yang pertama adalah mata kuliah tentang agama Islam, keagamaan Islam. Nanti di FAI akan terpecah menjadi beberapa mata kuliah seperti akidah akhlak, usul fikih, SKI dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah Pancasila. Kemudian yang ketiga ada kewarganegaraan, yang keempat ada bahasa Indonesia, kemudian ada kemuhammadiyahan, bahasa Inggris, dan Islam, akhlak dan muamalah. Ini nanti masuk ke dalam mata kuliah kemuhammadiyahan, seperti itu. Kemudian yang kedua ada MKWP atau mata kuliah wajib prodi. Jadi mata kuliah wajib prodi ini adalah mata kuliah yang dirancang oleh program studi dengan memperhatikan dan mempertimbangkan skill-skill kedepannya untuk bekal di masa depan. Dan untuk terutama nanti terkait dengan capaian dari lulusannya nanti. Jadi setiap program studi nanti memiliki mata kuliah yang karakteristiknya itu akan menjurus kepada keprodian. Kemudian yang ketiga ada MKPP atau mata kuliah pilihan prodi. Mata kuliah pilihan prodi ini adalah mata kuliah di luar MKWU dan juga MKWP, di mana mata kuliah nanti adik-adik semuanya program untuk di Fakultas Agama Islam itu minimal 9 SKS. Nanti akan tersebar di semester antara di semester 6 dan 7. Nah, kemudian untuk memudahkan adik-adik semuanya dalam hal nanti perkuliahan, nanti adik-adik semuanya akan diberikan satu dosen wali, di mana dosen wali ini nanti fungsinya yaitu membimbing adik-adik semuanya. Yang pertama dalam hal konsultasi terkait perkuliahan, yang kedua konsultasi terkait dengan terkait dengan jadwal atau pemrograman, dan konsultasi-konsultasi yang lainnya. Jadi dengan adanya dosen wali ini memudahkan adik-adik semuanya nanti
untuk perkuliahannya menjadi lebih lancar seperti itu. Jadi tidak perlu bingung bagaimana saya harus menempuh berapa SKS, saya harus menempuh mata kuliah apa saja, nanti konsultasi itu ke dosen wali. Nah, terkait yang saya sampaikan tadi seperti SKS dan lain sebagainya, nanti untuk setiap semester dalam sebarannya itu minimal ada sekitar 20 SKS per semesternya. Jadi adik-adik semuanya nanti bisa mendapatkan atau bisa memprogram 20 SKS itu dengan syarat-syarat. Yang pertama syaratnya adalah IPK minimal 3,5 ke atas. Artinya jika adik-adik semuanya mendapatkan IPK 3,50, maka adik-adik semuanya sudah bisa menempuh 20 SKS. Tetapi untuk yang kelas reguler seperti adik-adik semuanya ini, beban maksimal untuk 3,5 itu 24 SKS. Walaupun nanti di sebaran per semesternya itu 20 SKS, tapi adik-adik semuanya bisa memanfaatkan 24 SKS-nya ini untuk menambah mata kuliah yang berada di semester selanjutnya. Tapi dengan catatan mata kuliahnya adalah mata kuliah yang bukan prasyarat. Artinya kalau mata kuliah prasyarat itu misalkan kita tempuh di semester 2, kemudian ditempuh lagi di semester 5 lanjutan dari mata kuliah. Contoh mata kuliah prasyarat itu ada di PGMI, yaitu Matematika MI SD 1. Kemudian di semester selanjutnya ada Matematika MI SD 2. Nah, Matematika MI SD 1 itu diajarkan di semester 3. Nah, di semester 3 diajarkan mata kuliah MI SD 1, kemudian jenengan dapat 24 SKS. Nah, ini nanti bisa menambahkan mata kuliah yang lainnya tetapi bukan prasyarat, contoh yang tadi Matematika MI SD 2. Jadi kalau misalkan MI SD 1 itu harus terprogram terlebih dahulu baru MI SD 2. Jadi kalau MI SD 1 terprogram, untuk tambahannya bisa di mata kuliah di semester yang lainnya. Kemudian terkait dengan perkuliahan, karena mengingat kondisi masih seperti saat ini, yaitu masih masa-masa pandemi, jadi untuk perkuliahan kita itu masih menggunakan daring karena kita mengacu pada aturan dari pemerintah dan juga surat dari MCCC ya. Di situ memang terkait dengan perkuliahan tatap muka itu masih belum bisa diperbolehkan. Tetapi untuk beberapa mata kuliah yang sifatnya praktikum itu diperbolehkan tetapi dengan mematuhi protokol kesehatan. Itu ya, seperti misalkan maksimal dalam satu ruang itu 15 mahasiswa, kemudian menggunakan masker, hand sanitizer dan lain sebagainya. Nah, karena di era pandemi seperti saat ini, maka saat ini perkuliahan masih menggunakan platform-platform yang sudah disediakan, yaitu yang sudah ada itu kita menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, atau menggunakan Webex, ada juga yang menggunakan bebas umpo ACID, kemudian ada yang menggunakan Google Classroom dan lain sebagainya. Ini diserahkan kepada masing-masing dosen untuk bagaimana lebih nyaman dan lebih mudahnya dalam hal perkuliahan. Kemudian terkait dengan hal-hal lain seperti penilaian dan lain sebagainya, maka adik-adik semuanya ini bisa mendapatkan nilai di akhir penilaian dengan catatan satu, yang pertama adalah masuk kuliah kurang lebih sekitar 75% ini hadir di perkuliahan. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan tugas-tugas. Jadi kalau
kalau diberikan tugas oleh dosen itu sebisa mungkin dan sebaik mungkin untuk dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada UTS, kemudian ada UAS. Nah ini untuk UTS dan juga UAS ini setiap dosen juga sangat beragam sekali. Ada yang berbasis produk seperti Bu Lilis ini beliaunya ketika pelaksanaan UTS maupun UAS ini berbasis produk. Artinya menghasilkan APE, alat alat peraga edukatif, di mana nanti ke depannya alat peraga edukatif ini dari hasil dari adik-adik semuanya nanti akan dihakikan. Itu merupakan nilai plus yang nantinya bisa mengangkat nilai di akreditasi. Ini salah satu bagian dari program yang ada. Jadi adik-adik semuanya nanti akan ikut berpartisipasi aktif dalam hal mensupport kegiatan akreditasi. Karena nanti untuk akreditasi kemungkinan di tahun 2021 itu untuk PAI, PGMI dan 3 prodi baru ini akan melaksanakan proses akreditasi. Jadi peran dari adik-adik semuanya untuk mensupport ini sangat-sangat diharapkan. Nah kemudian dari kegiatan perkuliahan tadi, kemudian Bapak Ibu dosen akan melaksanakan proses input nilai. Nah proses input nilai ini akan dilaksanakan secara online, jadi nanti jika nilai dari beberapa mata kuliah atau nilai dari salah satu mata kuliahnya belum keluar karena suatu hal nanti bisa dikomunikasikan dengan dosennya. Maka untuk melaksanakan proses-proses seperti itu diperlukan yang namanya proses seperti tadi proses perkuliahan, proses beban SKS, kemudian proses-proses yang lainnya. Ini dibutuhkan yang namanya pemrograman. Nah nanti kita akan mendengarkan secara langsung bagaimana sih pemrograman agar kita bisa berjalan perkuliahannya dengan lancar. Nanti akan pemrograman ini akan dijelaskan oleh Ustazah Ayu Wulansari Eskom MA yang saat ini juga sebagai Kepala Program Studi di Perpustakaan dan Informasi Islam. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya kami serahkan kepada Bu Ayu Wulansari terkait dengan pemrograman. Monggo Bu. Oh ya, saya kembalikan ke host dulu ya, monggo. Iya Pak, harusnya ke host dulu Pak. Oke, Pak Sigit mungkin dari teman-teman ada pemikiran gini, masalah dosen wali Pak. Saya taunya dosen wali dari mana kan gitu. Kita kan nggak pernah tatap muka, bagaimana Pak itu? Terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Yang nanti adik-adik semuanya dapat melihat di mana sih letak dari dosen wali saya atau siapa dosen wali saya. Nanti adik-adik semuanya bisa melihat di simtiknya masing-masing. Karena adik-adik semua sudah mendapatkan NIM dan juga sudah mendapatkan password yang didapatkan ketika verifikasi atau validasi NIM itu. Nah di situ adik-adik semuanya login, kemudian lihat di bagian pojok kiri atas. Di bagian pojok kiri atas itu ada foto. Adik-adik semuanya mohon untuk mengupload fotonya ya, boleh fotogenik tidak masalah atau foto formal juga tidak masalah. Yang penting bukan foto ibunya atau bapaknya atau foto-foto yang lainnya. Nah di bawahnya itu ada identitas dari adik-adik semuanya, nama dan NIM. Di bawahnya itu ada nama dosen walinya. Nah nanti terkait dengan pemrograman dan lain sebagainya nanti bisa konsultasi, Pak berapa sih yang harus saya tempuh dengan beban SKS yang saya ambil ini. Pak saya belum bisa ngambil mata kuliah ini karena saya belum paham. Bagaimana Pak, bagaimana biar saya perkuliahannya biar lancar. Nah itu nanti bisa dikonsultasikan lebih lanjut di dosen wali. Seperti itu Bu Lilis. Ya.
Jadi peran dosen wali sangat-sangat penting. Jadi harus tahu dosen walinya siapa. Walaupun tidak pernah bertatap muka, Betul seperti sekali. apa, orangnya seperti apa, tapi setidaknya ada fotonya ya Pak di situ untuk mewakili. siap. Untuk mewakili. Oke, terima kasih Pak Sigit, itu tadi dari penjelasan tentang akademik. Yang selanjutnya akan dilanjutkan tentang pemrograman. Teman-teman harus memperhatikan sekali tentang pemrograman ini, karena salah program berarti tidak bisa menempuh ya Pak ya. Jadi harus benar-benar memperhatikan apa yang baik itu mulai dari akademik dan juga pemrograman, karena itu sangat penting dalam perkuliahan. Oke, selanjutnya langsung saja untuk penjelasan dari pemrograman kepada beliau Ustadzah Ayu Lansari MA, disilahkan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Mas Tamaruh, Fakultas Agama Islam dengan 5 prodi ya yang sudah ikut hari ini. Kesempatan hari ini, pagi hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan pemrograman. Seperti yang dikatakan oleh host tadi, Bu Lilis, kalau misalkan kita salah program maka salah langkah juga ya Bun ya. Makanya harus diperhatikan juga. Pemrograman ini adalah salah satu tahap ya, tahap awal yang dilakukan oleh mahasiswa baru ketika mau melakukan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, di Fakultas Agama Islam dan di prodi-prodi yang sudah dipilih. Nah, kalau kita misalkan di awal kita sudah mendapatkan NIM dan password, maka kita akan dapat membuka SIMTIK kita ya, pemrograman mata kuliah dengan SIMTIK. Kalau misalkan dari luar atau dari rumah di simtik.umpo.ac.id, iya ya, ya. Nah, pemrograman mata kuliah ini harus dilakukan mahasiswa kalau misalkan di dalam kampus atau lagi di kampus bisa 7676 berapa? Di lokal hostnya juga bisa ya. Pemrograman ini adalah salah satu registrasi akademik dalam layanan terhadap mahasiswa untuk memperoleh ya hak mengikuti perkuliahan atau kegiatan akademik pada satu periode tertentu. Jadi kalau misalkan satu semester dilalui, nanti program lagi, naik semester 2 lagi, program lagi untuk semester 3 dan itu harus dilakukan. Nah, kegiatan pemrograman ini meliputi yang pertama yaitu konsultasi rencana studi ke dosen wali. Nah, tadi Ustadz Sigit sudah menjelaskan bagaimana kita mengetahui dosen wali kita ya, dosen wali kita. Yang kedua ya, yaitu pengisian program data ke SIMTIK. Nah, akurasi data ini diperlukan, jadi ketika nanti database-nya mahasiswa itu tidak keliru gitu, mulai dari tanggal lahir ya kan, harus sesuai ya, dengan KTP ya Bu ya. Ya, jadi nanti tidak terjadi permasalahan-permasalahan di belakang harinya. Nah, ini ada ada modifikasi KRS yang bila diperlukan. Apa sih modifikasi KRS? Nah, nanti saya akan jelaskan terkait dengan modifikasi KRS bila diperlukan. Nah, ini jadwal pemrograman. Update data mahasiswa, terakhir kali pendaftaran itu ditutup tanggal 25 kemarin, September ya. 2020 kemarin. Baru ya. Saja. Di hari Jumat. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan sahabat Mas Tamaruh, yang tadi ada update data, database mahasiswa itu ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, nama orang tua, ayah dan ibunya, jangan sampai lupa ya. Nomor HP Bu. Oh, nomor HP. Terkadang nomor HP nomornya ganti-ganti. Itu loh. Nomor KTP, NIK-nya. NIK-nya juga ya. Oh ya, harus diperhatikan karena database ini penting, nanti sampai lulus pun harus sinkron ya database-nya ini. Nah, pemrograman ini dilakukan pada tanggal 26 sampai 30 September 2020. Masanya ini ya Bu, berarti tanggal 30 itu gimana nanti ini hari Pak Wadek? Rabu ya Pak ya? Iya. Gimana nih Pak Wadek, tanggal 26 sampai tanggal 30 nih Pak Wadek, monggo. Terkait dengan pemrograman nanti adik-adik semuanya akan dibantu oleh kepala program studinya karena mengingat tanggalnya kan mepet, ini sudah mepet sudah ya, tanggal ini sudah 29 ya, 29 karena tinggal 1 hari lagi. Nanti untuk pemrogramannya adik-adik semuanya akan dibantu oleh kepala program studi. Karena memang untuk yang semester 1 ini tidak banyak kendala terkait dengan pemrogramannya karena
yang diprogramkan hanya di semester 1 saja, tidak ada tambahan mata kuliah ataupun lain-lainnya seperti itu. Iya, iya. Nah, terus ada lagi nih, kalau misalkan setelah kira-kira kuliahnya kapan? Lah, kuliahnya ketika perkuliahan dimulai setelah selesai pemrograman, sehingga jadwal-jadwal sudah tertata dengan baik, sehingga tahu jadwalnya mau kuliah di semester 1 yang sudah diambil itu pada hari apa. Pasti ada janjiannya juga ya ini sama ini. Oh iya, nanti untuk jadwal itu adik-adik semuanya juga bisa lihat di Simtiknya ya. Jadi di Simtik itu ada fitur untuk jadwal, di situ bisa dilihat jadwalnya apa saja, rekapan per harinya itu untuk jadwalnya sudah ada di situ. Jadi semakin dimudahkan lah kalau menurut saya terkait dengan. Berarti semua ada di Simtik ya Pak ya? Ya, sering-sering lihat Simtiknya kalau gitu ya. Harus sering lihat Simtiknya. Nah, bagaimana alur pemrograman mahasiswa baru? Ini alurnya dari ketika mahasiswa baru sudah membayar registrasi di bank dan disetorkan ke BAPK untuk validasi, maka akan mendapatkan NIM dan password sehingga mahasiswa bisa mengakses Simtik ya, bisa mengakses sistem informasi sistem informasinya untuk mahasiswa melakukan pemrograman secara komputerized ya, komputerisasi. Print out-nya KPS, kartu program studi dimintakan. Kartu bukan KPS itu kartu pemrograman. Ya. Oh, kartu pemrograman. Dimintakan persetujuan dan diserahkan kepada dosen dan dosen wali dan kaprodinya supaya diketahui juga ya, sehingga mahasiswanya mau ngambil apa itu bisa dilihat gitu. Yang terjadi kesalahan ya Bu berarti itu tadi ya. Jadi jangan sampai sudah salah baru dimintakan tanda tangan ya Bu ya. Iya betul. Check and recheck ya. Ya, yang berikutnya ini tampilan login pemrograman ya. Yang ini kira-kira kapan Ustaz Sigit mau disampaikan kalau ini? Ini tentang Simtik mahasiswa. Sebentar, Simtik mahasiswa. Sebelumnya. Iya. Ya. Simtik.unpad.ac.id untuk mahasiswa. Ada slice mahasiswanya ya. Oke, ya. Slice mahasiswa. Nanti kalau misalkan ini kira-kira serentaknya kapan Ustaz Sigit untuk pemrograman? Langsung nanti untuk pemrogramannya nanti langsung dibantu oleh kepala program studinya. Artinya di rentan waktu 26 sampai dengan tanggal 30 itu nanti data dari mahasiswa kita kita rekap, kemudian baru kita bantu untuk pemrogramannya seperti itu. Iya. Jadi sementara tidak program sendiri di rumah ya Ustaz? Betul. Oke, berarti sementara tidak program sendiri di rumah. Nanti udah sekali, tapi jangan sampai lupa nanti besok tanya-tanya terus kan ya. Cek, berarti harus cek ya nanti ya kalau sudah. Nah, yang berikutnya apabila ini akses dari luar, kalau misalkan nanti di semester berikutnya di pojok kanan atas ketika kita buka umpo.ac.id maka ada login sistem akademik ya. Oke. Lah, ini gimana nih Ustaz Sigit? Bagaimana kalau tidak program atau lupa program nih ada cara itu ya kelewat itu nanti. Ngulang lagi itu berarti bisa membahayakan diri sendiri ya. Bisa nggak lulus tepat waktu berarti ya. Iya, molor berarti. Apa yang harus dilakukan ketika lupa melakukan pemrograman? Ada istilahnya modifikasi ya Ustaz. Ada modifikasi dalam melakukan perbaikan untuk pemrograman ya. Modifikasi ini adalah pembatalan atau penambahan satu atau lebih mata kuliah yang diprogramkan dengan mata kuliah lain dalam satu semester oleh mahasiswa. Nah, waktunya kapan? Waktu pelaksanaan modifikasi itu pasti ada rentang waktunya yang dijadwalkan. Jadi tidak long time, misalkan satu semester bisa modifikasi, pasti ada waktu yang dikhususkan untuk melakukan modifikasi. Di luar waktu tidak dilayani. Makanya harus hati-hati untuk sahabat Mas Tamaru, calon mahasiswa yang sudah saat ini masuk di Fakultas Agama Islam untuk memperhatikan jadwal pemrograman dan juga memperhatikan jadwal modifikasi sehingga tidak terjadi
miss di dalam pemrograman. Yang ketiga, pelaksanaan modifikasi harus sesuai dengan persetujuan dosen wali dengan mengisi belangko modifikasi. Jadi jangan langsung, bisa nggak sih Ustaz Sigit kalau misalkan mahasiswa langsung buka di simtiknya merubah gitu? Kira-kira nggak bisa juga untuk ya? modifikasi itu kan ada jadwal tersendiri. Cuma ini harus ada inisiatif dari mahasiswa. Iya. Artinya mahasiswa misalkan di pemrograman awal kok lupa ada 1 atau 2 mata kuliah yang belum dimasukkan, ini mohon untuk segera menghubungi dosen walinya karena nanti ada waktu tersendiri untuk dosen wali yang memprogramkan. Jadi ini semakin dimudahkan juga karena nanti di masa modifikasi itu nanti yang memprogramkan adalah dosen walinya. Tapi tentu mahasiswa harus tahu terkait dengan apa yang harus dimodifikasi, makanya perlu yang namanya koordinasi dengan dosen walinya. Berarti itu. jangan sampai melebihi SKS nggih, Sat? Ya. Jadi ketika sudah menempuh misal 20 SKS, mintanya tambah 2 soalnya kemarin nilainya E. Terus akhirnya itu di total jadi 26, wah hebat sekali Ustaz itu. Itu nanti tergantung di IPK-nya. Kalau IPK-nya di bawah 3, jenengan adik-adik semuanya mau memprogram 24 itu secara sistem akan Bisa, ditolak. ya. Karena kalau di bawah 3 itu maksimal yang bisa ditempuh itu hanya 21 SKS saja, iya. seperti itu. Jangan sampai 24 ke atas, melebihi biar cepat selesai Ustaz katanya Ustaz. 2 tahun selesai. Instan sekali. Instan sekali. Oh. Ya, perlu diperhatikan sahabat Mas Samaru, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Fakultas Agama Islam dan prodi yang sudah dipilih ya. Belangko modifikasi yang telah disetujui oleh dosen wali atau pembimbing sekali lagi harus diserahkan ke fakultas dan PAI dengan waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal modifikasi. Jadi jangan lupa ya, dicatat baik-baik ya. Sehingga nanti perkuliahan di kampus kita ini, kampus tercinta kita, UMPO ya, kalian tidak akan menemui kendala-kendala yang menyulitkan ketika informasi-informasi ini tersampaikan gitu. Insya Allah dimudahkan ya Bu ya. Insya Allah, Ya. karena menuntut ilmu ya. Iya, iya. Terus apa lagi sih terkait dengan ini alur modifikasi yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, mahasiswa mengambil belangko modifikasi, terus mahasiswa minta persetujuan dosen wali ya. Mahasiswa mengentry data ke Simtik dan mahasiswa menyerahkan belangko modifikasi yang telah disetujui oleh dosen wali dan Kaprodi. Selesai, itu alur modifikasi. Yang perlu dicatat ya itu tadi jadwalnya ya, jadwalnya yang sudah ditentukan harus dipantengin terus ini di Simtiknya. Ya, yang berikutnya apa saja sih layanan penunjang pembelajaran sehingga ketika mahasiswa Fakultas Agama Islam dan prodi yang sudah dipilih perlu mengetahui bahwasanya di kampus tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dekan bahwasanya kita memiliki banyak sekali penunjang pembelajaran ya, mulai dari laboratorium komputer dan bahasa Arab ya, terus program mahir komputer, lab PGMI media dan alat peraga, perpustakaan fakultas ya, BEM, ada HMJ juga, ada EEC apa Bu Lilis nih, English course ya, ya. Ada Arabic Camp, eksekutif English course ya. Panahan, yang jelas di area kampus ini ada free wifi ya, sehingga di mana-mana kalian bisa menggunakan wifi dengan bebas ya. Panahan. Terus kalau di FAI namanya jemparingan ya Pak nggih? Jemparingan. Ya, jemparingan. Apa itu jemparingan? Ya panahan, itu, tapi jemparingan. Pokoknya itu seru sekali Bu Seru ya. Wah, ini dosen-dosennya sudah mahasiswa itu ya, yang ngelola mahasiswa itu. Ini ya. wajib atau mereka milih sendiri Bu? Milih sendiri. Oh, ya. milih sendiri. Tapi kalau EEC itu biasanya wajib Ustaz ya, EEC, ya, Arabic Camp juga wajib. Oke, mantap. Oh ya, saya juga promosi juga nih. Perpustakaan fakultas juga ada yang perpustakaan terpadu di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kalian boleh juga nanti ikut di BEM, HMJ, di UKM dan satu lagi di Aksara Surya. Ya, di komunitas kami ada komunitas literasi Aksara Surya. Silahkan gabung untuk sahabat Mas Tamaru sehingga kalian bisa menikmati banyak sekali fasilitas yang ada di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pokoknya keren-keren dan kece-kece. Ya. Oke Bu.
Kalau tadi masalah pembayaran ya Bu ya, Iya. pemrograman itu kan ada pembayaran. Apakah harus ke bank sih Bu? Apa enggak boleh bayarnya saja di universitas saja atau di fakultas saja? Itu mungkin dari teman-teman, wah harus ke bank, antri dan sebagainya. Atau lewat transfer bisa atau tidak Bu? Iya, kemarin saya dapat info dari Kepala BAPK ya. Mahasiswa boleh transfer, jadi misalkan nggak perlu lagi ngantri di bank gitu ya. Tapi yang jelas catatannya tidak diperkenankan untuk memberikan secara langsung. Kemarin Nah, infonya itu begitu. ya. Iya, nitip nggak boleh nitip sehingga Boleh dititipkan Bu ya. oke, Nitip iya. temannya, biasanya kan seperti itu Bu. Hilang, Bu. Iya hilang, nanti nangis-nangis ya Bu ya. Nah, makanya harus hati-hati, gunakan KTM-nya. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Elmi ya. Kalian harus mengurus KTM sehingga KTM itu nanti selain untuk persyaratan juga kalian bisa melakukan transfer ketika pembayaran. Itu aja sih. Dan catatannya tidak boleh dititipkan. Tuh. Nah itu tidak boleh dititipkan, titip bayar dan sebagainya. Apalagi kalau ada SMS mengatasnamakan fakultas atau dosen-dosen di fakultas Bu. Pimpinannya juga ya harus ada yang seperti diperhatikan. itu Bu, ada yang seperti itu. Iya, check and recheck Iya, lah ya. iya. Jadi harus silakan konfirmasi ke fakultas ya. Jangan langsung dikirim saja. Akhirnya kehilangan uang berapa juta. Betul. Kami tidak bertanggung jawab dengan itu karena bukan kami yang meng-SMS gitu ya. Ya betul, itu perlu benar-benar diperhatikan oleh teman-teman semuanya, adik-adik semuanya ya. Karena berkaitan dengan pembayaran dan lain sebagainya ini harus benar-benar jeli dan juga kalau misalkan bingung nanti bisa konsultasi ke dosen walinya atau mungkin nanti ke fakultas itu juga bisa dosen wali. Seperti itu Bu Soalnya Lilis. penipuan di mana-mana Iya. Pak, mengatasnamakan Iya, betul. dosen dan sebagainya itu yang bahaya. Teman-teman kan belum begitu paham tentang fakultas, akan tetapi ketika sudah dihubungi dengan orang-orang yang dosen dari fakultas, mereka mempercayai begitu saja. Oke, untuk selanjutnya dari teman-teman apabila ada yang ditanyakan silahkan via chat, melalui via chat ya, untuk bertanya ke kami. Monggo kalau ada. Silahkan Oke, kita putarkan video dulu sambil menunggu untuk Video apa itu kira-kira? ya, ini dari profil dari FAI. Belum. Masa-masa SMA telah usai. Kini engkau dihadapkan dengan suatu pilihan. Kuliah, kerja, atau ingin jadi pengangguran. Ini saatnya kau mengambil keputusan. Ya, bangunlah impianmu kawan, dengan gabung bersama kami di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di FAI, engkau bisa belajar menjadi guru sejati. Di FAI, engkau bisa belajar tentang psikologi. Di FAI, engkau bisa belajar tentang ekonomi syariah. Di FAI, engkau bisa belajar menjadi pustakawan yang hakiki. Gabunglah bersama kami kawan, agar engkau bisa meraih mimpi, menggapai masa depan cerah sesuai tuntunan ilahi. Sini toh, oke. Oke, ini tadi penjelasan dari fakultas. Sebelum beralih ke teman-teman Ormawa, di sini saya sebagai pembawa acara, terus Ustadz Ayo, Ustadz Sigit, Ustadzah Ayu mau mengundurkan diri karena ini masih ada selanjutnya yaitu keterangan dari Ormawa, organisasi mahasiswa, di mana teman-teman nanti akan menyalurkan bakat dan minatnya ada di situ. Nanti untuk pertanyaan bisa ke kita langsung Ustadz ya, karena kan sudah terbentuk grup WA untuk teman-teman mahasiswa baru, bisa secara langsung di situ karena berhubung dengan waktu ini waktunya harus gantian dan harus fakultas yang lain. Jadi kami
semua yang ada di FAI, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun sikap ya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Mas Tamaru 2020. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Ormawa Lingkup Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang dimana dalam fakultas ini ada ormawa-ormawa pendukung untuk mendukung kegiatan teman-teman mahasiswa baru. Sebelumnya, perkenalkan, di sini saya sebagai wakil dari teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Perkenalkan, nama saya Muhtarom Khorik Pradana, dan di sini di sisi kanan saya ada. Perkenalkan, nama saya Jumlang Sukmawianto dari HMPS PAI Universitas Muhammadiyah Ponorogo selaku Ketua Umum HMPS PAI. Perkenalkan, nama saya Eka Oktavia Anggraini, perwakilan dari Himpunan Mahasiswa PGMI sebagai Ketua Umum Himpunan. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas teman-teman calon mahasiswa baru, yang dimana teman-teman tidak lagi memiliki gelar siswa, tapi ada gelar tambahan maha, yang dimana di situ ada grade di atas rata-rata dari teman-teman siswa, yang tentunya harus memiliki pola pikir dan juga persiapan yang berbeda untuk dunia ke depannya. Jika teman-teman mahasiswa, calon mahasiswa baru, mungkin disapa apa ini? Sahabat Mas Tamaru ya. Sahabat Mas Tamaru memiliki keinginan yang lebih untuk berkembang lagi, harus meninggalkan pola pikir lama, yang dimana teman-teman harus bisa mandiri. Mungkin ya teman-teman Hima dan HMJ di sebelah saya ini, sekarang ini kan masa pandemi, yang dimana kita sama-sama tidak memungkiri jika kita bingung untuk melakukan apa-apa. Nah, di situ tantangan sebagai teman-teman mahasiswa, apakah terlena dengan hal itu atau memilih maju? Ya, gimana menurutnya? Kalau menurut saya, teman-teman di sini sudah menentukan satu langkah tepat. Yang pertama, teman-teman melanjutkan kuliah di masa pandemi ini. Ini salah satu langkah tepat di mana teman-teman sekarang ini merasa bahwa ini itu penting. Walaupun di sisi lain ada teman-teman itu yang mengira untuk menunda perkuliahan di tahun depan atau setelah masa pandemi ini. Untuk selanjutnya teman-teman, untuk mengatasi hal ini, jika teman-teman terus terpuruk, mungkin teman-teman akan terlibas oleh keadaan sekarang ya. Nah, mungkin untuk selanjutnya teman-teman, ini akan ada perkenalan singkat dari apa sih teman-teman HMJ, apa sih teman-teman HMPS atau teman-teman Hima ya. Mungkin bisa dimulai dari Hima dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Himpunan Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Himpunan mahasiswa di sini terletak di struktural paling bawah paling awal yaitu tingkat prodi, yaitu yang ranahnya di mahasiswa PGMI itu sendiri. Dan di sini program-program untuk himpunan mahasiswa ada banyak sekali. Di sini yang ranahnya yaitu
kegiatan-kegiatan tentang ke-PGMI-an, yaitu antara guru-guru, adanya perlombaan-perlombaan antar MISD, guru-guru MI, dan lain sebagainya. Mungkin sedikit singkat seperti itu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku Ketua Umum HMPS PAI mewakili teman-teman HMPS, atau tepatnya HMPS PAI itu di bawah prodi PAI itu sendiri. HMPS PAI itu adalah himpunan mahasiswa program studi di bawah prodi PAI. Kegiatan kami selama di HMPS yaitu ada upgrading, terus LKM MTD, ada kemarin itu kami kedatangan teman-teman dari UMS Surakarta yang studi banding di HMPS PAI. Dan masih banyak kegiatan lain yang dilakukan oleh teman-teman HMPS. HMPS sendiri yaitu sebagai wadah inspirasi dan aspirasi dari teman-teman yang nantinya akan disalurkan ke tingkat yang lebih atas. Teman-teman ketika mengikuti HMPS ini ada beberapa manfaat, yaitu teman-teman mendapatkan jaringan, mendapatkan teman baru baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya saya kembalikan. Terima kasih untuk teman-teman HMPS PAI ya, maupun dari Hima PGMI. Jadi teman-teman, Hima maupun HMPS itu ialah badan atau organisasi awal eksekutif atau intra kampus ya. Jadi di dalam kampus. Nah, teman-teman, lebih enaknya kampus itu bisa dianalogikan sebagai suatu miniatur negara yang sangat kecil, yang dimana ya dalam negara itu pasti ada yang namanya pertama presiden, ada namanya kalau tingkat provinsi GUP, tingkat kota itu ada yang namanya bupati ya atau wali kota. Nah dalam kampus ini teman-teman bisa menganalogikan itu untuk sarana belajar. Jadi maksudnya seperti apa? Jika di tingkat prodi itu ibaratkan saja sebagai sebuah kota, di tingkat fakultas itu ibaratkan saja sebagai sebuah provinsi. Jadi tingkatan-tingkatan eksekutif itu sebagai lonjakan teman-teman untuk apa ya, berkembang, untuk melanjutkan karir. Gitu. Selanjutnya, teman-teman, dalam masa seperti sekarang ini tidak dipungkiri ya, teman-teman itu down. Saya ulangi lagi, teman-teman itu pasti bingung untuk melakukan apa-apa. Nah, di situ sebenarnya tantangan sesungguhnya sebagai teman-teman itu sebagai mahasiswa di era sekarang. Apalagi seperti slogan Mas Tamaru ini ya, adaptif, kreatif, solutif, dadi wonge mbok yo sing solutif. Menuju merdeka belajar. Jadi saya rasa teman-teman sangat tepat untuk menuju merdeka belajar dan berani bertarung di masa seperti pandemi sekarang ini. Nah, untuk menuju merdeka belajar itu salah satu apa ya, fasilitas atau sarana yang bisa teman-teman capai adalah dengan organisasi ini. Sebenarnya kalau tanya di organisasi itu dapat apa? Di organisasi itu dapat apa? Mungkin dari Mas Jumlang. Ya, pengalaman saya ketika mengikuti organisasi ini, saya mendapatkan pelatihan tentang leadership, manajemen diri, dan juga manajemen kegiatan. Itu yang saya dapatkan ketika mengikuti organisasi ini. Oke, untuk mungkin ada apa ya, kesan tersendiri dari Hima ini. Kalau pengalaman saya dalam organisasi, yang pertama
keunggulannya dalam organisasi yaitu kita mendapatkan teman. Nah, di sini teman dalam organisasi itu sangat banyak. Bisa dari tingkat fakultas atau fakultas lain, bisa dari prodi lain. Nah, itu tergantung kita, organisasi yang mana yang kita ikuti. Semakin tinggi organisasi yang kamu ikuti, semakin banyak teman yang akan kamu dapat. Yang kedua, manajemen dan leadership itu dapat dipelajari juga di organisasi. Seperti manajemen penulisan proposal, seperti itu yang akan berguna dalam pengabdian pada masyarakat yang akan datang, seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau di organisasi mungkin ini ada jawaban, dapat leadership, dapat manajemen, dapat relasi. Nah, itu tentu. Tapi kalau menurut saya di organisasi ya, apalagi kalau saya di BEM ini, teman-teman di organisasi itu sebenarnya nggak dapat apa-apa. Teman-teman di organisasi itu nggak dapat apa-apa. Teman-teman kuliah itu sebenarnya juga nggak dapat apa-apa. Bener. Kenapa? Karena ini itu hanya sebagai wadah. Teman-teman kuliah, teman-teman ikut organisasi, itu hanya sebagai wadah. Wadah untuk apa? Untuk teman-teman belajar. Diumpamakan aja wadah apa ya? Yang seger-seger es campur ya. Wadah es campur. Jika dalam ini cuma sekedar wadah dan teman-teman tidak mencampurkan buah, sirup, ya di situ nggak akan ada es campur. Teman-teman nanti nggak bisa minum es campur yang enak dari hasil teman-teman berproses di situ. Tapi jika teman-teman waktu proses itu dalam wadah Universitas Muhammadiyah Ponorogo ataupun HMJ ataupun di BEM, tapi teman-teman bisa berproses di wadah-wadah itu, teman-teman akan bisa meminum hasil es campur yang enak itu tadi. Dan es campur itu bisa diminum oleh teman-teman yang lain juga. Itu yang penting. Jadi kita dalam ranah mahasiswa, teman-teman harus siap untuk pengembangan diri dalam dunia mungkin intelektual, terus humanitas maupun di religius. Nah, jadi teman-teman seperti kampus kita juga ini yang terkenal dengan religinya, dengan keagamaannya yang baik, teman-teman juga harus siap untuk berkembang, menempa diri, bukan cuma fisik, skill, tapi juga harus ada tambahan-tambahan seperti religi di situ. Mungkin dari teman-teman Hima atau HMPS itu ada tambahan atau pesan buat teman-teman mahasiswa baru ya, khususnya di teman-teman mahasiswa Fakultas Agama Islam nantinya. Oke, buat teman-teman untuk Mas Tamaru tahun 2020, jangan lupa nanti menempa diri di organisasi yang teman-teman pilih. Terutama buat mahasiswa PAI, jangan lupa menempa diri di organisasi HMPS PAI. Di situ teman-teman akan mendapatkan pengalaman yang lebih daripada teman-teman yang hanya kuliah di ruang kelas saja. Mungkin seperti itu. Kalau pesan saya kepada khususnya mahasiswa PGMI tahun ini, harusnya kalian lebih memilih organisasi, karena di dalam organisasi itu kita mendapatkan banyak hal yang tidak bisa didapat di dalam kelas saja. Yang tadi dijelaskan yaitu mendapat relasi, mendapat pengalaman yang tidak ada di dalam kelas. Nah,
Untuk karena itu, mari bergabung bersama Himpunan Mahasiswa PGMI, mari kita berproses bersama. Udah. Oke, terima kasih. Yang terakhir teman-teman, mungkin dari BEM FAI tadi ya, apa sih peran dan juga tujuannya itu? Jika tadi dari teman-teman HIMA maupun HMPS itu menaungi di organisasinya, di tingkat prodinya, jadi teman-teman BEM itu menaungi mereka. Di atasnya mereka, seperti itu gambarannya. Sekarang ada tambahan baru di Fakultas Agama Islam ya, ada PAI, PGMI, Ekonomi Syariah, Ilmu Perpustakaan, Psikologi Islam. Nah, di mana di situ adalah satu rangkaian untuk menuju Fakultas Agama Islam yang sebenarnya, yang slogannya menuju akademisi profetik, seperti itu. Mungkin yang terakhir, kalau untuk program-program Badan Eksekutif Mahasiswa sendiri, teman-teman nanti silahkan berproses kalau ingin ya. Silahkan, ada FAI Mengabdi juga, ada FAI Fund, dan juga ada program-program unggulan dari fakultas seperti EEC ya tadi. EEC itu ialah Executive English Course, yang dimana teman-teman bisa menyebutnya English Camp. Di situ tempaan teman-teman untuk bisa berbahasa Inggris, seperti itu untuk dasarnya. Dan juga ada Arabic Camp. Nah itu sama, tapi kita pengenalannya lebih ke bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Dan yang terakhir, pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa baru Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Teman-teman di sini sudah menduduki tingkat mahasiswa, yang dimana ada pesan khusus yang harus teman-teman tahu, seperti Tridharma Perguruan Tinggi, yang dimana di situ ada pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan juga di pengabdian masyarakat. Di mana teman-teman bisa mengaplikasikan itu? Ya tentu saja dengan di organisasi. Di organisasi teman-teman dapat melakukan pengajaran, melakukan penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Terjun langsung ke masyarakat. Mungkin itu dari teman-teman HIMA. Mungkin ada tambahan lagi? Cukup? Oke. Yang teman-teman harus tahu, kalau di HMPS PAI itu sendiri ada 4 bidang. Bidang organisasi, yang di situ manajerial tentang keorganisasian, ada manajemen keilmuan, di sini digunakan untuk mengembangkan keilmuan teman-teman itu sendiri. Ada bidang kominfo, yang ketiga itu ada bidang kominfo, yang di situ di mana itu mencangkup kegiatan-kegiatan HMPS PAI. Yang keempat yaitu bidang pemuda. Di situ sebagai wadah teman-teman sebagai pemuda mengembangkan diri, yang nantinya teman-teman ini akan menjadi seorang pemimpin. Harapannya seperti itu. Tugas utama seorang pemuda adalah pemimpin. Mampu menjadi pemimpin dan mampu dipimpin. Siap, terima kasih. Nah di situ teman-teman harus siap menjadi pemimpin dan harus siap untuk dipimpin. Itu dari kami, Ormawa Selingkup Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Yang terakhir, pemuda itu menawarkan masa depannya. Dan kalau orang tua hanya bisa bercerita tentang masa lalunya. Sekian dari kami, billahi fisabil haq, fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo, semester 7. Saya di sini akan menyampaikan kesan pesan saya selama menjadi mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kesan saya sangat bersyukur sekali bisa bergabung di program studi Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Saya dibekali bekal yang berarti, teladan yang menginspirasi dan semangat yang berapi-api untuk menghadapi
hidup yang kompleks ini demi agama, bangsa, dan negeri. Dan juga saya memiliki pengalaman organisasi. Saya pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan Wakil Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dan saya berpesan kepada mahasiswa baru angkatan 2020 untuk tetap semangat dalam berproses. Ini adalah awal dari perjuangan, ini adalah awal dari estafet pendidikan. Walaupun rintangan menghadang, hadapi dengan tenang. Arung jeram kehidupan justru itu akan membuat kita menjadi menantang. Karena di kampus ini kita dididik untuk memiliki mental seorang pemenang. Terima kasih, saya Denny Akhir Saifullah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Buat mahasiswa baru, salam kenal ya. Aku Sintiana Putri Lendari, biasa dipanggil Sintia, dari program studi Psikologi Islam Fakultas Agama Islam. Di sini aku mau cerita sedikit nih pengalamanku tentang jadi mahasiswa Psikologi Islam itu. Sangat menyenangkan. Kenapa begitu? Karena pelajarannya mudah dipahami, tidak membosankan, dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dosennya pun juga enak karena bisa dijadikan teman ngobrol dan berbagi pengalaman. Untuk pengalaman organisasinya, kalian bisa mengikuti ormawa yang ada di kampus. Salah satunya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Tapak Suci, Jujitsu, teater, dan masih banyak lagi. Di sini kalian akan menemukan pengalaman baru, entah itu dari teman, pelajaran, bahkan kehidupan baru. Pesan buat kalian, jangan jadi penggaris, tapi jadilah pena yang selalu menggoresi kapanpun dan dimanapun dalam kehidupan yang lebih baik. Selamat bergabung dan selamat berproses di program studi Psikologi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Sampai jumpa di kampus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprianto, umur 24 tahun, saat ini sedang duduk di bangku perkuliahan dan memasuki semester ketiga di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dan sekarang saya mengambil jurusan S1 Ekonomi Syariah angkatan pertama. Orang lain selalu mengasumsikan pernyataan yang kadang salah, seperti kalau kamu ambil jurusan ekonomi syariah mau jadi apa? Mau jadi guru, menteri keuangan, tukang sensus, tukang mengatasi pengangguran, atau kamu yang nanti akan menganggur. Menurut saya, mau jadi apa setelah lulus kuliah nanti itu tidak usah dipikirkan, karena nanti pasti ada jalan setelah lulus. Dan percayalah, rencana Allah itu pasti lebih baik. Awalnya saya dulu tidak berniat untuk masuk ke jurusan ini, tapi karena saya penasaran dan mau menambah pengalaman baru, akhirnya saya memilih jurusan ini. Karena basic saya dulu SMK, jadi secara umum saya tidak tahu tentang itu ekonomi dan sebagainya. Jujur, awalnya saya juga bingung setelah lulus kuliah nanti mau jadi apa, kerja di mana, jadi PNS apa enggak. Tapi pemikiran itu saya buang jauh-jauh. Saya fokus kuliah, fokus belajar. Pesan untuk mahasiswa baru, jangan mudah menyerah. Semua kesuksesan tidak bisa diraih secara instan. Lakukan yang terbaik buat masa muda Anda berkesan untuk mencerita di masa yang akan datang. Salam Ekonomi Syariah Universitas Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ekanta Fianggraini dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau bisa disebut dengan PGMI. Menjadi mahasiswa PGMI memiliki pesan positif bagi saya, di mana dalam pembelajaran kita dapat memahami bagaimana profesi keguruan yang dimana dosen sangat interaktif terhadap mahasiswanya.
Pengalaman organisasi saya selama saya menjadi mahasiswa di pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, yaitu di Himpunan Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah sebagai ketua umum. Pesan saya untuk mahasiswa baru, tetap semangat ya dalam mengejar cita-cita, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Oh iya, kalian dapat mengembangkan potensi diri kalian dengan mengikuti ormawa-ormawa di fakultas atau ormawa-ormawa kampus lainnya. Ormawa fakultas contohnya dengan mengikuti Himpunan Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Mari kita berproses bersama. Sekian, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada seluruh mahasiswa baru Fakultas Agama Islam yang saat ini sudah mengikuti Mastamaru Fakultas Agama Islam tahun 2020. Dan saya ucapkan terima kasih, selamat bergabung di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dan selamat telah mengikuti Mastamaru 2020 dengan tema adaptif, kreatif, solutif, menuju merdeka belajar. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.